Bagi manusia, alam adalah milik mereka, sehingga terkadang merusak milik mereka itu adalah hal yang tak apa. Tapi, apakah manusia peduli jika rusaknya alam milik mereka itu mampu membinasakan diri mereka sendiri? Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari sistem Dari informasi analisis yang dilakukan pengelolaan Komunitas nasional dari Konservasi Kementerian Indonesia Lingkungan Hidup dan Waduk Kehutanan penambangan emas ilegal yang masuk ke dalam kawasan menghasilkan hutan dapat 34 masyarakat udara akan nampak memperburuk menyelimuti kualitas langit hidup ibu kota masyarakat yang paling berdampak tinggal di buruk sekitar bagi area. kesehatan jutaan warga Jakarta dan sekitarnya. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Upaya transisi energi merupakan upaya penggunaan energi dari sumber yang dapat merusak lingkungan seperti minyak bumi, batu bara, gas, dan beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan seperti angin, air, matahari, dan tanah. Transisi energi ini membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, bukan hanya untuk keberlangsungan lingkungan tetapi juga perekonomian. Selama 1 abad terakhir, suhu rata-rata bumi telah meningkat sebesar 0,98 derajat Celcius. Dan jika tidak segera ditangani, diperkirakan akan meningkat hingga 1,5 derajat Celcius pada tahun 2030. Hingga saat ini, menurut Organisasi Meteorologi di Dunia, suhu rata-rata bumi hampir mencapai 1,5 derajat Celcius di atas suhu pra-industri, yaitu 1,45 derajat Celcius. Selain itu, pemanasan global juga telah menyebabkan menyusutnya es di kutub utara sebesar 12% setiap dekadenya dan menyebabkan naiknya air laut sebesar 3,3 mm setiap tahun sejak 1870-an. Selain itu juga menyebabkan perubahan cuaca ekstrim seperti tornado, kebakaran hutan, dan juga banjir. Oleh karena itu, pada tahun 2015 dibuatnya perjanjian Paris, yaitu dengan tujuan untuk membatasi kenaikan suhu di bumi di bawah 2 derajat Celcius dengan tetap mengupayakan di bawah 1,5 derajat Celcius, yaitu dengan tujuan akhirnya untuk dekarbonisasi atau melakukan transisi energi dengan melakukan peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan yang ramah lingkungan. Kalau kita mau mengubah penggunaan energi fosil ke non-fosil, ternyata memiliki banyak dampak positif loh. Salah satunya adalah menjaga cuaca ekstrim. Teman-teman pasti tahu kan kalau hawa belakangan ini tuh sangat panas. Nah, ternyata itu dikarenakan suhu bumi meningkat 1,5 derajat Celcius. Angkanya mungkin kecil, tapi ternyata itu sudah masuk ke ambang batas kenaikan suhu bumi. Hal ini kemudian menyebabkan dunia itu iklimnya berubah secara tidak beraturan. Oleh karena itu, yuk kurangi penggunaan energi gak ramah lingkungan untuk menjaga bumi kita tetap sehat. Misalkan dengan membiasakan menggunakan sepeda atau jalan kaki kalau jaraknya cukup dekat. Kita nggak akan capek, malah justru akan sehat. Ditambah juga polusi akan berkurang sehingga udara menjadi lebih berkualitas. Selanjutnya, dengan transisi energi kita dapat menjaga ketersediaan dan kekuatan sumber daya alam yang ada. Daya alam yang melimpah seperti surya, panas bumi, angin, dan air dapat diperbarui secara terus-menerus sehingga dapat kita manfaatkan dalam jangka panjang dan kita dapat mengurangi penggunaan bahan bakar konvensional fosil yang saat ini langka, terbatas, dan juga mahal. Mungkin modal awal yang harus dikeluarkan untuk menciptakan transisi energi ini terbilang cukup besar, namun hal ini sepadan dengan memanfaatkan pemasukan dari energi juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan cara mengurangi pengeluaran negara terhadap kebutuhan impor bahan bakar. Di samping itu, transisi energi juga membuka lapangan pekerjaan baru atas terbukanya peluang investasi, kebutuhan peralatan, teknologi, layanan jasa, manufaktur, pertanian, dan kehutanan. Transisi energi merupakan perubahan dalam menekan risiko pemanasan global yang dapat mengancam kehidupan manusia di masa mendatang. Transisi energi adalah jalan menuju transformasi sektor energi global menuju nol karbon. Jenis-jenis dari kegiatan eco-friendly itu seperti yang pertama, menerapkan sistem daur ulang limbah jika masih bisa digunakan. Yang kedua, mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan dan juga peralatan elektronik yang sudah tidak dipakai. Yang ketiga itu menghemat penggunaan air. Yang keempat, mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Yang kelima, menggunakan peralatan sustainable dalam rumah tangga. Dan yang terakhir itu menggunakan transportasi umum, menggunakan sepeda dan juga berjalan kaki untuk mengurangi polusi udara.
bag nyatanya membuat tote bag itu menjadi semakin menumpuk di rumah. Dan lingkungan di Denmark itu menyatakan bahwa penggunaan tote bag untuk gerakan eco-friendly merupakan pilihan yang sangat buruk karena dalam proses pembuatannya setidaknya membutuhkan 20 liter air dan juga membutuhkan 20.000 kali penggunaan untuk akhirnya dapat dibuang. Yang kedua adalah penggunaan paper bag. Nyatanya penggunaan paper bag itu hampir sama dengan penggunaan tote bag, di mana pembuatan paper bag ini setidaknya membutuhkan atau membuat 46% jumlah pohon di dunia itu semakin berkurang. Ketiga adalah penggunaan sedotan non-plastik, di mana penggunaan sedotan non-plastik ini nyatanya itu sangat boros energi dan juga bahkan menyumbang emisi CO2 terbesar. Dan juga 90% sedotan non-plastik itu mengandung PFAS yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Efisiensi energi memberikan dampak positif baik lingkungan maupun ekonomi. Manfaatnya dapat kita rasakan lebih baik lagi di masa yang akan datang, di mana penggunaan sumber energi konvensional beralih sepenuhnya kepada sumber energi yang ramah lingkungan. Sekarang, yuk berhenti bersikap konsumtif dan impulsif sehingga kita dapat mengurangi penggunaan barang-barang yang berpotensi berbahaya bagi lingkungan. Selalu kelola sampah dengan memisahkan sesuai jenisnya, melakukan 3R, reduce, reuse, dan recycle. 소시섭 싫어 싫어 조인성 싫어 싫어 왕자님 퇴사